Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-107 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa fi babil iman wad din bainal haruriyyati wal mu'tazilah wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Di dalam masalah iman dan juga agama. Maksud dalam masalah iman dan juga agama maksudnya adalah asma, ya, di dalam masalah nama-nama yang ada dalam iman dan juga agama ini. Asmaul iman wad din. Asma maksudnya adalah nama, seperti misalnya muslim, mukmin, kafir, fasik, munafik, muttaqi. Adapun ahkam, maka hukum mereka ini apa di akhirat. Baik, di dalam masalah ahkam tadi sudah disebutkan. Sekarang masalah asma, itu nama mereka itu apa? Mereka juga itu ahlu sunnah berada di pertengahan antara al-haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Antara satu pihak orang-orang haruriyah wal mu'tazilah. Haruriyah ini adalah nama lain dari Khawarij. Di antara nama mereka adalah Al-Haruriyah. Ini orang-orang Khawarij pertama-tama yang mereka bergabung, ya, menggabungkan diri mereka atau bersatu di sebuah tempat yang dinamakan dengan Harur di Irak. Nah, orang-orang Khawarij tersebut dinamakan dengan Haruriyah karena mereka berkumpul di tempat tadi. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada seorang wanita yang bertanya kepada beliau, wahai Ummul Mukminin, kenapa seorang wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat? Kenapa enggak sekalian sholat yang kita tinggalkan selama 7 hari, selama 15 hari itu diqadha semuanya? Kenapa cuma puasa saja? Ini berarti sudah ada berlebihan dalam beragama. Sehingga Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti? Apakah engkau adalah seorang haruriyah? Karena sifat orang-orang Khawarij adalah berlebihan di dalam masalah agama mereka. Fahim. Bainal haruriyah wal mu'tazilah. Orang-orang haruriyah dan mu'tazilah dinamakan mu'tazilah dari kata i'tizal yang artinya adalah meninggalkan, ya, karena muassisnya itu pendirinya Wasil Ibnu Atha meninggalkan majelisnya Hasan Al-Basri. Dan sebelumnya dia bertanya kepada Hasan Al-Basri di mana, ya, atau bagaimana kedudukan dia. Kemudian Hasan Al-Basri menjawab dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia adalah seorang yang fasik atau orang yang naqisul iman. Kemudian Wasil Ibnu Atha tidak menyetujui dan mengatakan dia berada di antara dua manzilah. Sehingga kemudian dia meninggalkan Hasan Al-Basri dan sejak saat itu dinamakan dengan Al-Mu'tazilah karena dia dan juga pengikutnya meninggalkan majelisnya seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah di zamannya, yaitu Hasan Al-Basri. Baik, apa kata Al-Haruriyah? Al-Haruriyah mengatakan, yaitu orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar dia adalah kafir, bukan Islam. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya dia bukan Islam, tapi juga bukan kafir. Artinya keluar dari agama Islam, tapi tidak masuk kepada kekafiran. Di mana dia? Di sebuah manzilah baina manzilatain. Manzilah al-ula, manzilatul Islam. Kemudian manzilah yang kedua adalah manzilatul kufur. Dia ada di sebuah kedudukan di antara dua manzilah. Apakah dia muslim? Tidak. Apakah dia adalah kafir? Tidak. Dia berada di manzilah di antara dua manzilah. Baik, ini satu pihak mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar berarti apa? Berarti dia bukan muslim. Baik orang Khawarij karena dia mengatakan kafir, ataupun orang Mu'tazilah yang mengatakan di satu tempat di antara dua tempat, satu manzilah di antara dua manzilah. Semuanya mengatakan itu adalah, ya, berarti bukan muslim. Baik, wa baina al-murji'ati wal jahmiyah, dan antara orang-orang murji'ah dan juga jahmiyah. Ini dalam satu pihak. Al-murji'ah wal jahmiyah. Karena kata orang-orang murji'ah dan jahmiyah, murji'ah sudah kita sampaikan dan jahmiyah sudah kita sampaikan tadi, sama-sama meyakini bahwasanya pelaku dosa besar apa namanya? Muslim sempurna keimanannya. Al-Jahmiyah ini termasuk murji'ah dia sebenarnya di dalam masalah ini. Karena Jahmiyah, keyakinan mereka iman itu adalah sesuatu yang berada dalam hati, tasdiq.
membenarkan dalam hati itu dinamakan dengan iman. Qaulul qalb, ya ucapan hati itulah iman. Dan ini adalah Murji'ah, bahkan dia adalah ghulatul Murji'ah. Dia adalah Murji'ah yang paling ghulat, yang paling parah keadaannya. Sehingga orang-orang Jahmiyah itu dalam masalah ini dia termasuk Murji'ah. Tapi tidak semua Murji'ah masuk dalam Jahmiyah. Dari sisi ini Murji'ah lebih umum. Setiap yang mengakhirkan amalan dari iman maka dia Murji'ah. Ya, di sana ada Al-Karramiyah yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah ucapan lisan saja. Ucapan lisan saja itu dinamakan dengan iman, meskipun dia tidak yakini dalam hati. Maka ini termasuk Murji'ah. Jahmiyah juga demikian. Ini termasuk Murji'ah. Tapi mereka meyakini pelaku dosa besar sempurna keimanannya. Karena imannya dalam hati. Iman kan ucapan lisan saja. Adapun dia berzina, dia memutus tali silaturahim, dia berdusta, itu kan amalan dia, enggak akan mempengaruhi iman. Berarti mereka mengatakan muslim kamilul iman, seorang muslim yang sempurna keimanannya. Ahlus sunnah berada di pertengahan antara dua pihak ini, dua kelompok ini. Keyakinan mereka bahwasanya pelaku dosa besar ini seorang mukmin. Dia adalah seorang mukmin, naqisul iman. Ucapan mereka mukmin berarti bantahan terhadap Haruriyah dan juga Mu'tazilah yang mengatakan kafir atau mengatakan fi manzilah baina al-manzilatain. Naqisul iman bantahan kepada Murji'ah dan juga Jahmiyah yang mereka mengatakan bahwa iman mereka tidak berkurang. Ya, berarti mereka berada di pertengahan, bukan Haruriyah dan juga Mu'tazilah dan bukan di atas jalannya Al-Murji'ah dan juga Al-Jahmiyah. Kenapa mereka sampai demikian meyakini? Karena berdasarkan dalil, mengumpulkan dalil yang menunjukkan bahwa mereka ini muslim. Allah mengatakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Apabila ada dua golongan dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu, mereka saling berperang. Ya, kita tahu makna berperang, masing-masing membawa senjata, ingin membunuh saudaranya, itulah yang dinamakan dengan berperang, iqtatalu. Ingin membunuh satu dengan yang lain. Dan kita tahu bahwa membunuh adalah termasuk dosa besar. Membunuh satu orang saja dosa besar, apalagi berperang yang mungkin dia membunuh 1, 2, 10. Tapi Allah mengatakan minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Dua kelompok ini yang saling berperang tadi masih Allah sifati mereka dengan iman. Berarti mereka beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman dengan takdir, beriman dengan Rasul, malaikat. Baik. Kemudian Allah SWT mengatakan ketika menyebutkan ayat tentang qisas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Diwajibkan qisas, maka barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Siapa yang dimaafkan? Yang membunuh. Siapa yang memaafkan? Wali-wali dari yang dibunuh. Allah masih mengatakan itu adalah saudaranya. Faman 'ufiya lahu min akhihi. Dua-duanya adalah bersaudara. Karena dua-duanya masih statusnya sebagai orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang-orang yang beriman adalah ikhwah. Berarti Allah SWT masih mengakui pembunuhnya di sini adalah seorang saudara, masih seorang yang beriman. Sehingga Ahlussunnah mengatakan mereka adalah mukmin, mereka adalah orang-orang yang beriman. Tapi apakah mereka adalah orang yang sempurna keimanannya? Jawabannya tidak. Dosa ini mempengaruhi iman. Sehingga mereka adalah mukmin yang naqisul iman, orang yang beriman tapi berkurang keimanannya. Tidak sempurna. Ya, tidak sempurna keimanannya sebagaimana orang-orang yang sempurna keimanannya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dan dia dalam keadaan beriman, yaitu dalam keadaan sempurna keimanannya. Pasti ketika berzina itu sedang berkurang keimanannya. Muraqabahnya kurang, rasa takutnya terhadap hari akhir kurang, rasa takutnya terhadap Allah kurang. Tapi ada, rasa iman tadi ada. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar ini mereka berkurang keimanannya dan mereka adalah orang yang beriman. Ini Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah asma al-iman wad din. Nama-nama berkaitan dengan iman dan juga agama. Baik. Kemudian
wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafidhi wa bainal khawarij. Di dalam masalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di antara orang-orang rawafidh dan antara orang-orang khawarij. Orang-orang rawafidh dan rawafidh berasal dari kata rafad, yaitu menolak. Mufradnya adalah rafidah. Rafidah mufrad, jamaknya rawafidh. Dinamakan demikian karena mereka menolak Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zaid ini adalah termasuk Ahlul Bait yang firqah Zaidiyah menisbahkan diri mereka kepada Zaid ini. Ketika ditanya oleh orang-orang Rafidah, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Kita tahu bahwa orang-orang Rafidah ingin mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, menganggap bahwasanya Abu Bakar dan Umar berkhianat dan merampas kekhilafah dari Ali bin Abi Thalib. Mereka ingin mendengar dari Zaid tentang kebencian dia terhadap Abu Bakar dan Umar yang telah merampas kekhilafahan kakeknya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Apa kata Zaid bin Ali saat itu? Dia mengatakan, ni'mal wazir li jaddi atau kama qala. Beliau mengatakan, mereka berdua ini adalah sebaik-baik menteri untuk kakekku. Siapa kakek beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru malah dipuji oleh Zaid bin Ali. Ni'mal waziran, ya sebaik-baik menteri, dua menteri untuk kakekku. Setelah mendengar ucapan ini, maka orang-orang tersebut mereka akhirnya menolak keimaman Zaid bin Ali. Karena menolak sehingga mereka dinamakan dengan Rafidah. Mereka gulu terhadap Ahlul Bait, berlebihan terhadap Ahlul Bait, termasuk diantaranya adalah berlebihan terhadap Ali radhiyallahu taala anhu, sehingga meyakini dengan keyakinan yang batil. Bahkan ada di antara mereka yang berlebihan meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah seorang ilah, dia adalah Tuhan. Ada di zaman Ali bin Abi Thalib yang sempat dibakar oleh Ali bin Abi Thalib karena keyakinan mereka. Dan mereka bertingkat-tingkat. Ada yang sampai demikian keadaannya, dan banyak di antara mereka yang meyakini bahwasanya Ali inilah yang berhak untuk menjadi khalifah, bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan juga Utsman dan orang-orang yang ridha dengan kekhilafan Abu Bakar dan Umar. Ini berarti berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Baik. Adapun orang-orang Khawarij, maka keyakinan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib adalah apa? Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Al-Haruriyah, Al-Khawarij, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Lihat, yang satunya menuhankan, meyakini bahwasanya beliau mengetahui ilmu yang gaib, meyakini bahwasanya beliau adalah afdhalun nas, meyakini bahwasanya Jibril salah dalam menyampaikan wahyu, harusnya kepada Ali tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Bandingkan dengan keyakinan Khawarij yang merendahkan Ali, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dan siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Tidak lain kecuali orang-orang Khawarij. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Lihat bagaimana pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan mereka terhadap Ali dan juga keluarga Nabi SAW. Kita meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah termasuk Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah menantu Rasulullah SAW, anak paman Rasulullah SAW, termasuk orang-orang Quraisy yang hebat. Beliau memiliki keutamaan yang banyak. Allah mencintai beliau dan Rasul mencintai beliau, dan beliau pun mencintai Allah dan juga Rasulnya. Baik, ini Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mereka meyakini tentang kekufuran Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah termasuk Khulafaur Rasyidin yang dikatakan oleh Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi addu 'alaiha bin nawajid. Kita disuruh untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka. Baik. Dan keyakinan kita tentang Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau adalah manusia biasa. Beliau memiliki keutamaan, tapi beliau adalah manusia biasa seperti para sahabat yang lain. Tapi beliau tidak maksum. Utama tapi tidak maksum. Khulafaur Rasyidin dan beliau tidak maksum dan tidak mengetahui ilmu yang gaib. Dan Abu Bakar dan serta Umar tidak merampas kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Ya, ketika beliau masih hidup, di akhir kehidupan beliau, ketika beliau sakit, siapa yang disuruh untuk menggantikan beliau menjadi imam? Sebagaimana Nabi SAW memasrahkan urusan agama kepada Abu Bakar, demikian pula beliau memasrahkan urusan dunia ini kepada
Abu Bakar meninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau didatangi oleh seorang wanita dan mengadukan tentang keadaannya, kemudian beliau mengatakan, nanti kamu kesini lagi. Dia mengatakan, kalau aku tidak menemukan ya Rasulullah, tidak menemukan dirimu. Nabi mengatakan, iti Abu Bakar, hendaklah engkau mendatangi Abu Bakar. Dan sepakat kaum Muhajirin dan Ansar untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Termasuk di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau termasuk yang membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau mereka mengingkari atau mengatakan dia membaiat karena dia takut misalnya, ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama dia takut. Artinya dia tidak membaiat karena takut. Kalau dia takut berarti padahal mereka mengatakan bahwasanya Ali adalah asja'un nas, orang yang paling berani. Kenapa dia takut? Berarti di sini ada tanakuf. Atau kemungkinan dia dusta, bohong. Kalau dusta berarti ini adalah ta'an, dan ini adalah celaan kepada Ali bin Abi Thalib. Imma dia takut atau dia bohong. Nah, maka ini adalah keyakinan mereka tentang Ali bin Abi Thalib. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah maka meyakini beliau adalah khulafaur rasyidin, termasuk afdhalus sahabah, tapi kita tidak meyakini bahwa beliau adalah maksum atau mengetahui ilmu yang ghaib. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.